Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Niat pedang kehancuran, ucap Qin Chen. Tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul di belakang Xiang Wudi. Pedang Qi di telapak tangannya tiba-tiba menebas, dan langsung mengenai tubuh Xiang Wudi. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Qin Chen memacu kekuatan magis waktu, melakukan perjalanan melalui arus waktu, dan lolos dari pukulan mematikan Xiang Wudi sebelumnya. Dia muncul di belakangnya dan segera meluncurkan pukulannya yang terkenal di dunia. Bayangan Kaisar Qi di punggung Xiang Wudi akhirnya runtuh dan tubuh Xiang Wudi juga ambruk dan jatuh langsung ke tanah. Berlututlah padaku. Suara acuh tak acuh terdengar, dan sebuah tangan besar meraih Xiang Wudi yang telah jatuh ke tanah. Tidak, putra suci yang menentang surga Xiang Wudi melihat bahwa tubuhnya berlutut dengan sendirinya, berlutut berdampingan dengan Murongtian dan Fu Zixi. Sedangkan pagoda Glasir 7 harta karun hendak bergegas keluar dari blokade, tetapi itu tidak berguna. Itu kehilangan dorongan Xiang Wudi. Di bawah penindasan Zixiao Dou Siligong, pagoda ubin mengkilap kibau terus bergetar, dan tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, Qin Chen tidak bisa langsung mengambil Seven Treasure Glazed Glass Tower. Pagoda Glasir 7 harta karun adalah senjata sihir Xiang Wudi, dan Xiang Wudi adalah keturunan Kaisar Qi kuno. Teknik biasa tidak bisa dengan cepat mengambil alih harta ini, kecuali jika menggunakan teknik menambal langit, tetapi dalam kasus ini, Qin Chen secara alami tidak akan menggunakan teknik menambal langit dengan tergesa-gesa. Seni menambal langit adalah seni pemurnian yang paling menakutkan di surga kuno. Jika ada yang melihatnya, itu akan merepotkan. Qin Chen tidak terburu-buru. Dia menjebak pagoda 7 harta karun Glasir terlebih dahulu, dan memperbaikinya sedikit. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak orang memegangi kepala mereka, berteriak seperti orang gila, benar-benar tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Xiang Wudi, putra Santo veteran dari divisi pemurnian Tiangong, yang diharapkan menjadi pewaris Tiangong di Guanghan Futian, dia baru saja berlutut, dan hartanya ditekan. Di mata banyak murid, tampaknya langit telah runtuh. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa berlutut? Teriak Xiang Wudi menjadi gila dan ingin berdiri, tetapi langkah Qin Chen sebelumnya telah melukainya dengan parah. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, menghancurkan meridian dan asalnya, dan Qin Chen menggunakan pencapaian spasialnya. Dia berlutut di sana, dan rasa malu yang tak terbatas datang ke lubuk hatinya. Banyak para tetua yang menyaksikan pertarungan ini dari jauh merasa aneh. Mengapa di saat terakhir Xiang Wudi akan menang, Qin Chen malah menghilang dan membalik keadaan? Dan di beberapa gua dan ruang di kedalaman pekerjaan surgawi, beberapa penatua yang terhormat tiba-tiba berdiri, dan matanya menunjukkan cahaya yang mengejutkan. Mereka bergumam seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa, mata mereka penuh kejutan yang tak ada habisnya, tubuh mereka gemetar, dan kaki mereka gemetar. Qin Chen, saya adalah keturunan Kaisar Qi yang tak terkalahkan dan kuat. Antara saya dan Anda, tidak berbagi surga yang sama. Anda menggunakan cara tercela untuk mengalahkan saya. Tunggu saja, ketika saya lepas dari ini, saya ingin mengelupas kulit Anda dan menghancurkan mayat Anda hingga ribuan keping. Teriak Xiang Wudi terus meraung. Hah? Apakah kamu masih ingin menghancurkan mayatku menjadi 10.000 keping? Tampaknya demi rasa kekeluargaan, aku ingin membuat Anda tetap hidup, tetapi sekarang tampaknya Anda tidak dapat mempertahankan ego Anda sama sekali. Ucap Qin Chen penuh dengan niat membunuh. Qin Chen menatap mata Xiang Wudi dan langsung tahu bahwa kebencian antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diselesaikan mulai saat ini. Sejak saat itu, Xiang Wudi, Murongtian, dan Fu Zixi jika terus hidup, akan membalaskan dendam terhadap dirinya sendiri dengan panik.
Bahkan orang-orang di sekitar Qin Chen akan dibunuh. Qin Chen melihat 3 pasang mata penuh kebencian, dan hatinya bergerak membunuh. Ketiga orang ini, yang telah dipermalukan seperti ini, sudah memiliki permusuhan denganku. Jika aku membunuh mereka begitu saja, aku akan dihukum oleh Tian Gong selama 100 tahun. Tetapi selama aku tidak mati, itu sepadan. Pikiran ini melintas di dalam hati Qin Chen. Aura pedang mengerikan di tangannya tiba-tiba melonjak keluar, dan niat membunuh meresap, membuat semua orang yang hadir menggigil. Satu pedang akan memotong leher Xiang Wudi. Sebelum dia bisa melepaskan diri dari pengekangan dan penindasannya, dia akan memotongnya sampai mati. Tetapi pada saat ini, perubahan abnormal terjadi. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Cahaya ilahi yang sangat kuat turun dan menyapu langsung ketiga orang yang berlutut di tanah. Kekuatan ini luas dan menakutkan. Ini adalah kekuatan orang kuat mendiang sage surgawi. Hati Qin Chen terguncang. Praktisi dengan kekuatan seperti Penatua Agung dan Penatua Tertinggi, mengambil tindakan untuk menyelamatkan ketiga Xiang Wudi. Tetua yang mana ini? Siapa yang menyelamatkan Xiang Wudi? Dan masih melakukan sesuatu terhadap Qin Chen. Apakah ini salah satu tetua teratas di belakang putra Xiang Wudi? Apakah itu adalah tetua tingkat tinggi? Meskipun para tetua tampaknya damai, tetapi juga terbagi menjadi banyak faksi, dan mereka bersaing untuk mendapatkan kekuasaan satu sama lain. Bisik banyak orang yang menyaksikan gerakan abnormal itu. Tetua yang mana berani menyelinap menyerang pemuda ini? Sungguh tidak tahu malu, teriak Qin Chen, dan niat membunuh yang tak terbatas di pupilnya muncul. Dia sudah menyetujui pihak lain untuk menyelamatkan orang, dan dia sudah sangat toleran. Akan tetapi masih mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Di sekitar Qin Chen, kekuatan ruang tak terbatas muncul, dan tubuh kuno ditampilkan. Aura kuno liar tak berujung meresap. Qin Chen terhuyung-huyung, mendesak kekuatan luar angkasa, berkedip ke samping, menghindari pukulan ini. Tubuh Qin Chen lolos dari pukulan aneh ini secara tak terduga. Kemudian serangan kedua datang. Kali ini, Qin Chen secara alami tidak punya waktu untuk menghindarinya. Faktanya, dia sudah merasakan bahwa jika asal waktu diaktifkan, dia pasti bisa menghindarinya, tetapi dia secara alami tidak bisa melakukannya, dan dia menerima pukulan itu dengan tiba-tiba. Wajah Qin Chen segera menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Ekspresinya layu, tetapi tatapannya tanpa kepanikan. Jejak kekuatan tak terlihat, bersama dengan aura yang menghantam tubuhnya, tiba-tiba menembus tanpa henti. Aku menemukanmu, mati untukku. Ucap Qin Chen meledak menjadi pelangi, dan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba menyapu, menembus ke kedalaman kekosongan yang tak terbatas. Cahaya pedang berputar seperti kilat. Hah! Serangga kecil. Suara ini terdengar di kedalaman kehampaan yang tak berujung, seolah meremehkan aura pedang Qin Chen. Aura pedang tak terbatas tenggelam ke dalam kehampaan dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat bahwa niat pedang penghancur akan menghilang, tiba-tiba, waktu Shinto. Bisik Qin Chen mendengus dingin, menjalankan aturan waktu lagi. Antara langit dan bumi, waktu seolah berhenti sejenak. Saat berikutnya, teriakan dingin terdengar. Jelas bahwa pria kuat itu terpengaruh oleh aturan waktu dan kehilangan kemampuan untuk menghindar. Dia dipotong oleh pedang penghancur dan langsung terluka. Meskipun orang kuat di mendiang sage surgawi itu menakutkan, dia belum cukup kuat untuk mengabaikan serangan niat pedang kehancuran Qin Chen. Kekuatan sihir macam apa itu? Sudahkah Anda merasakannya? Waktu sepertinya mandek sesaat. Saya merasakannya, dan mengira itu adalah ilusi. Apakah kamu juga merasakannya? Mungkinkah itu aturan waktu? Apakah Qin Chen mengendalikan aturan waktu? Bermacam pikiran ilahi menembus. Sebuah batu menyebabkan 1000 gelombang, dan semua orang menatap Qin Chen dengan kaget. Kali ini, mereka merasa bahwa kekuatan magis menakutkan yang ditampilkan Qin Chen pada saat terakhir telah menghentikan waktu. Ini adalah aturan waktu, aturan surga yang paling tinggi. Pada saat ini,
Semua murid, penatua, dan penatua inti di kedalaman pekerjaan surgawi terkejut dan entah kenapa berdiri dari duduknya. Aturan waktu, bagaimana mungkin muncul pada anak suci seperti itu? Ini adalah aturan yang bahkan Holy Lord tidak bisa kuasai. Itu aturan waktu. Bagaimana mungkin anak ini memiliki aturan waktu? Dalam kehampaan yang tak berujung, dalam teriakan, suara itu terkejut, meledak, dan saat berikutnya, sosok yang luar biasa muncul, seorang lelaki tua kurus, menatap Qin Chen dengan kaget, dengan keserakahan yang tak ada habisnya di matanya. Aturan waktu, itu benar-benar aturan waktu. Saya pikir saya merasa salah sebelumnya, tetapi saya tidak berharap itu menjadi aturan waktu. Wah, bagaimana kamu bisa menguasai aturan waktu? Cepatlah berikan padaku. Ucap orang tua itu menatap Qin Chen dengan serakah. Dia mengulurkan tangan besarnya dan membanting Qin Chen, mencoba menangkap Qin Chen secara instan. Kekuatan sage surgawi tahap akhir mendidih, dan lelaki tua ini melakukan yang terbaik untuk menembak, dan itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kekuatan yang meledak sebelumnya. Di bawah kekuatan ini, Qin Chen segera merasakan tekanan tanpa akhir. Melihat bahwa telapak tangan besar itu akan jatuh, tiba-tiba, teriakan marah terdengar, dan praktisi menakutkan lainnya muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah penatua Mu Ye. Mu Ye, biarkan aku pergi. Anak ini memiliki begitu banyak teknik rahasia. Saya sekarang curiga bahwa anak ini kemungkinan besar adalah mata-mata iblis, atau mata-mata kekuatan top lainnya. Biarkan saya pergi. Ucap tetua Hao Jun menjadi lebih suram. Pada saat yang sama, di belakang sesepuh Hao Jun, aura mengerikan muncul satu demi satu. Sekelompok tetua top, satu persatu melonjak dengan aura mengerikan datang ke arah Qin Chen. Tetapi pada saat ini juga, di belakang tetua Mu Ye, tetua Chu Ye, tetua Hong Yue dan orang kuat lainnya juga muncul satu demi satu. Kekuatan mengerikan melonjak pada pihak masing-masing, menghalangi Qin Chen, dan berkata dengan dingin. Para penatua, menyingkirlah. Putra ini berniat membunuh Xiang Wudi, Murong Tian, dan Fu Zixi. Orang tua ini sekarang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa anak ini memiliki motif tersembunyi. Xiang Wudi adalah putra suci kami dari Tianzuo. Dia memiliki kesempatan untuk mewarisi keberadaan mantel Tianzuo di masa depan. Jika Xiang Wudi meninggal, maka putra ini akan menjadi penerima manfaat terbesar. Jika anak ini benar-benar memiliki motif tersembunyi dan membiarkan kita jatuh ke tangan anak ini, maka itu akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, para tetua, izinkan saya untuk menangkapnya dan menyelidikinya dengan cermat. Ucap penatua Hao Jun. Tiba-tiba, suara lainnya terdengar, cukup, tetua Hao Jun. Bagaimana aku tidak mengerti niat busukmu? Bahkan jika harus menyelidiki, apakah harus secara langsung menekannya? Qin Chen adalah murid Tian Gong kita, bukan orang luar. Ucap tetua agung yang baru datang. Banyak murid dan para tetua menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran antara Qin Chen dan Xiang Wudi akan benar-benar memicu keluhan antara dua faksi di Tiangong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa